Mengapa saya tidak mau bermain saham? Welcome back di RF Channel on YouTube, masih bersama dengan Ryan Filbert. Ada banyak yang pertanyaan terkait dengan kasus-kasus belakangan yang terjadi yang mungkin membuat orang menjadi takut dan khawatir terkait dengan saham. Maka saya mau coba state di awal bahwa mengapa saya sendiri tidak mau bermain saham. Dan bila Anda kalau mau bertanya kepada saya, ataupun ingin berdiskusi, ataupun ingin curhat, ataupun ingin ngundang saya, asik. Kalau ngundang saya paling senang nih. Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 07080789. Sekali lagi Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 07080789. Dan kalau misalnya Anda mau ikut kelas, misalnya ada kelas trading saham, Anda mau berkenalan dengan dunia analisis teknikal, Anda mau trading di forex juga, Anda juga mau trading di cryptocurrency, Anda bisa menggunakan Trading Camp karena kita membahas analisis teknikal secara lengkap dan menyeluruh. Anda bisa daftar di tim saya di 0852 882 6187. Dan kita juga ada kelas yang reguler kita lakukan, yaitu adalah kelas belajar investasi saham dengan menggunakan analisis fundamental. Oke, kita akan mulai topik pada kali ini. Mengapa saya tidak mau bermain saham? Pertama-tama saya harus mengucapkan turut sedih, turut berbelasungkawa, dan juga menyesal sekali saya harus mendengar suatu berita dalam bulan Maret ini. Ada orang yang bunuh diri, lompat di usia yang masih muda sekali di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Dan menurut informasi dari polisi, korban punya masalah ekonomi akibat daripada investasi saham yang rugi. Dan ada juga yang lain, ini tepat di seberang kantor saya di daerah Ambasador, ada yang lompat di sana katanya karena hutang akibat main saham. Itu adalah sesuatu yang tidak ada satupun yang akan happy mendengar cerita ini. Dan demikian juga saya selalu berharap apabila ada keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kekuatan atas kejadian ini. Dan sebelum Anda mengutuk habis mengenai instrumen yang menyebabkan seseorang bunuh diri tersebut, maka izinkan saya untuk bisa mengklarifikasinya melalui video ini dan bagikan kepada teman-teman Anda semua. Lalu sebelumnya juga datang dari Amerika, ada Robinhood, aplikasi luar biasa yang mengubah cukup banyak pemetaan di dunia terkait dengan capital market. Di Amerika ada kasus bunuh diri mahasiswa usia 20 tahun yang shock melihat saldo investasi di aplikasi tersebut negatif hingga 730.000 US dollar. Dan sebenarnya kalau dia bersabar sampai dengan market tutup, sebenarnya dia justru pada saat itu sudah untung gitu. Tapi apapun hasilnya, hasil akhirnya adalah ada orang yang meninggal akibat sebuah aplikasi transaksi saham. Oke? Itu juga sesuatu yang menyedihkan buat kita. Dan sebenarnya adalah apa biang masalahnya? Biang masalahnya adalah melakukan transaksi di luar batas kemampuan. Jadi biang masalahnya adalah orang-orang yang stres dan tidak bisa mengelola stresnya. Dan tambah menjadi parah adalah akibat dari hutang yang di luar kemampuan dia pada saat itu. Itu adalah biang penyebab masalahnya atas seluruh kejadian ini. Ya, seorang anak usia 20 tahun begitu ngelihat saldo sebesar itu minusnya, ya mungkin juga keluarganya juga tidak punya uang sebanyak itu, bisa jadi gitu ya, tanpa bermaksud merendahkan atau meninggikan. Namun sangat masuk akal usia 20 tahun, saya usia 18, 19, 20, pendapatan saya per bulan pada saat itu baru 20-30 juta. Jadi kalau saya suruh bayar 730 US dollar, juga rasanya saya juga bingung mesti bayar pakai apa gitu ya. Jadi itu yang terjadi adalah karena melakukan transaksi di luar batas kemampuannya. Batas kemampuan apa? Batas kemampuan stresnya, batas kemampuan uangnya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kalau di luar batas kemampuan, sebenarnya cerita bunuh diri bukan datang dari saham saja. Contoh, ini Scott Young dari bisnis properti, miliarder dari Rusia yang menimbulkan kesan horor bagi banyak orang, yang meninggal karena tertusuk besi, loncat jatuh dari lantai 4 penthouse miliknya. Orang kaya punya penthouse, yang berhasil mengumpulkan sebagian besarnya dari bisnis properti, tapi ia mengalami permasalahan keuangan yang begitu rumit. Dan di salah satu kejadiannya di tahun 2006, kehilangan hartanya setelah menggarap proyek konstruksi Moskow di tahun 2009. Nah, jadi apa yang kita lihat?
Bukan hanya dari saham, bukan dari turunan pada saham, tapi juga dari bisnis lain juga ada kejadian bunuh diri. Ya, itu adalah sesuatu yang harus kita akui bahwa kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya datang dari saham. Bukan saya mencari membela saham, bukan, saya tidak mau membela seperti itu. Bukan bukan tugas saya. Apa gunanya dibela? Karena kan ini adalah benda mati. Sahamnya kan benda mati. Bisnis adalah suatu barang ya kan. Ya yang kita lakukan atau kegiatan ya kan. Berbisnis adalah kegiatan gitu ya. Properti adalah benda mati. Apa yang perlu dibela? Seperti itu kan. Nah, lalu trading forex bunuh diri. Bunuh anak istri karena kalah trading, dan tradingnya trading forex. Iya, ini juga sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pernah mendengar hal seperti ini. Jadi bukan hanya saham, bukan hanya bisnis, forex pun ada kasus bunuh diri. Betul ya? Kerja pun ada yang bunuh diri. Ini adalah seorang manajer dari JKT48, namanya adalah Inaujiro. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Menurut analisa, hal ini diyakini dilakukan oleh sang manajer karena tekanan yang berat, sesuatu yang di luar kemampuan. Kan gitu ya, yang statement saya di awal tadi. Kerja pun bisa bunuh diri. Jadi bukan hanya yang namanya Anda trading saham, trading forex, berbisnis, kerja pun bunuh diri. Apa masalah lainnya? Masalah lainnya adalah, please, bila Anda menganggap sesuatu itu serius, tolong jangan dengan bermain-main. Main saham, main forex, main properti, main apa lagi yang mau Anda mainkan. Kalau Anda menggunakan kata-kata di awal adalah main saham, main forex, Anda ini sebenarnya sedang serius atau sedang main-main sih? Itu yang selalu saya tanyakan. Pak, saya ini pingin sukses main saham. Loh, yang namanya main ngapain sukses? Orang main-main. Iya dong. Saya main board game. Ya sudah, kalau kalah ya sudah, namanya mainan. Oh, saya main Pokemon, gagal, ya udah, sama mainan. Ya, itu adalah suatu hal yang harus kita masukkan ke dalam diri kita loh. Jadi kalau Anda menganggap suatu hal serius, tolong dong jangan main-main. Oke ya. Main memiliki konotasi yang ceria, tapi bisa memberikan konotasi yang negatif loh. Contoh, main perempuan. Menurut Anda bagus? Atau ada perempuan yang mau dimainin? Nggak mau juga. Nggak bagus gitu. Pernah dengar bahwa pemikiran bawah sadar kita membawa kita ke tempat yang sebenarnya loh. Jadi kalau Anda setiap hari berkumpul dengan raja copet, Anda akan jadi copet segera. Kenapa? Karena walaupun Anda orang baik, tapi Anda jadi mengerti seluruh teori-teori mencopet, strategi mencopet yang baik. Itu juga jelas sekali bahwa alam bawah sadar Anda akan masuk berbagai macam informasi yang pada akhirnya membuat Anda jadi terpengaruh. So, pemikiran bawah sadar ini mau dikasih makan apa kalau Anda kasih kata-kata main? Jangan-jangan menganggap bahwa Anda emang nggak pernah serius di sana. Betul nggak? Ya nggak apa-apa dong dalam bawah sadar ya. Kalah masa wajar dong. Yang namanya main kan bisa kalah bisa menang, kan menjadi begitu ya. Pernah tahu bahwa diri kita sebenarnya tidak mengenal kata tidak juga? Ini berbicara mengenai alam bawah sadar. Iya kan? Misal saya bilang, tolong jangan pernah sekali-sekali berpikir mengenai. Jangan pernah sekali-sekali berpikir mengenai si A, misalnya saya bilang. Kita tiba-tiba berpikir mengenai si A. Jangan mikirin mantan kamu ya. Tiba-tiba jajaran mantannya muncul semua di dalam pikiran kita. Betul nggak? Tolong jangan pernah mengatakan ya. Jangan pernah mengatakan. Tiba-tiba kita pengen mengatakan. Nah, itu tuh terjadi dalam pikiran kita. Jadi kalau Anda di awal ini berpikir bahwa main saham, ya Anda akan main terus. Silahkan jangan pakai uang beneran. Kalau Anda mau main forex, silahkan pakai uang virtual. Jangan pernah pakai uang beneran. Mainlah terus. Seperti itu. Jadi pesannya adalah, ubahlah kata-kata untuk membuat Anda berhasil. Ganti dong kata-katanya. Bagaimana sih cara trading saham yang baik? Bagaimana sih cara trading forex yang benar? Bagaimana sih cara melakukan hedging pada market derivatif? Bagaimana sih cara berinvestasi pada emas yang benar? Iya dong. Biar kita benar. Bagaimana sih cara mencari pacar dan menjadikan seseorang itu istri yang baik? Bukan berpikir bagaimana cara mempermainkan seorang perempuan kan. Jauh sekali gitu ya. Sama-sama objeknya adalah wanita. Memainkan. Oh itu jadi orang jadi bilang, ini orang serius gak? Betul gak? Oke. Saya ingin kita mulai kembali lah. Jangan menggunakan kata-kata mengapa saya tidak mau bermain forex. Loh, kalau forex itu memang berbahaya, sudah ditutup dari awal oleh regulator. Betul gak? Kita kan punya aparatur negara. Apakah Anda merasa mereka semua tidak bekerja?
Sehingga Anda sepertinya tiba-tiba bisa ikut menjustifikasi. Kalau Anda merasa bahwa ada aturan di negara ini yang tidak bisa Anda akomodir, Anda tolak, keadaan Anda memang sangat yakin bahwa itu benar, ya jawabannya adalah pindah negara. Benar dong? Awas Anda bilang, oh ini negaranya salah. Kalau Anda negaranya salah, ya buat edukasi yang baik dong. Atau pemahamannya yang salah. Betul nggak? Iya kan? Kalau Anda mengatakan bahwa ada pasar yang memang jelek, ya tutup dong. Misal negara kita tidak mengakomodir yang namanya judi. Ya berarti ya memang negara kita menganggap itu jelek. Ya kita patuhi. Jangan justru Anda curi-curi untuk berjudi. Anda sebenarnya melanggar. Betul nggak? Tapi kalau Anda adalah orang aliran, enggak, judi bagus. Judi itu ada strateginya tahu. Biar bisa untung. Benar, saya setuju. Tapi saya tidak melakukan. Kenapa? Karena melanggar negara kita. Jadilah masyarakat yang baik. Tapi menurut saya, pasarnya ada, diregulasi dengan baik. Maka pelakunya yang nggak benar. Pemahaman pelakunya yang salah. Kasus terjadi. Dari pasar saham, industri asuransi. Menurut Anda apakah industrinya yang salah? Aturannya yang salah? Atau orangnya yang salah? Coba Anda pikirkan. Kalau Anda bilang aturan yang salah, yang mana yang mesti dibetulin? Kalau Anda bilang bukan aturan yang salah, apa? Pasarnya mendingan dihilangkan sekaligus? Atau bagaimana gitu? Jadi kita harus jangan selalu mengkritik, tapi ayo kita cari sama-sama apa salahnya. Dan jangan pernah lupa loh, ketika kita menunjuk 3 jari ini ke kita, artinya 3 jari ini kita itu ketika nunjuk orang lain salah, ada 3 jari menunjuk ke kita. Yang artinya bisa jadi kita juga peran serta pembuat kesalahan itu sendiri. Betul nggak? Oke, saya nggak mau menjelekkan pasar saham, saya tidak mau menjelekkan pasar forex, saya tidak mau menjelekkan pasar reksadana, saya tidak mau menjelekkan bisnis, saya tidak mau menjelekkan bisnis A, bisnis B, bisnis C, saya tidak mau menjelekkan profesi. Semua profesi ada bagus dan nggak bagusnya. Setuju nggak? Betul ya? Oke, please, tapi betulin dulu cara Anda berkata-kata terhadap hal tersebut. Fair? Fair ya, oke. Maka sudah jelas, bila seorang bermain saham, pertama kali pula, dalam keadaan kepepet pula, ngutang pula, menurut Anda akan lebih banyak berhasil atau kemungkinan gagalnya? Orang kalau misalnya pertama kali berarti pasti kemungkinan banyak salah. Iya dong. Pergi pertama kali naik pesawat ke luar negeri, nyampe imigrasi, potret-potret, boleh? Gak boleh. Apakah langsung dihukum? Menurut saya gak bijak. Kenapa? Tulisan tidak boleh foto ada di depan. Imigrasi dia masih di belakang. Begitu dia foto, apakah dia salah? Enggak, orang dia ternyata paspornya baru pertama kali. Berarti kan pertama kali, banyak salah. Harus kita maklumi. Yang kedua, dalam keadaan kepepet. Orang dalam keadaan kepepet cenderung lebih nekat. Orang lapar, ya kan? Jadi lebih nekat. Kepepet harus bayar sesuatu, lebih nekat. Habis itu ngutang pula. Iya, menurut Anda akan lebih banyak berhasil atau lebih banyak gagalnya? Anda nilai sendiri. Ya mungkin ada motivator way. Buatlah diri Anda pada keadaan di bawah tekanan, maka keberhasilan akan bisa jadi milik Anda. Tapi apakah dalam realistisnya, dalam kondisi yang realistis, hal itu bisa dilakukan? Berapa chance untuk berhasil dan gagalnya? Kita semua manusia yang pasti memiliki apapun yang kita ambil dalam satu kejadian, ada peluang berhasil dan gagal. Semakin kita itu adalah pertama kali, dalam keadaan kepepet dan ngutang pula, menurut Anda chance keberhasilan atau kegagalan yang besar? Ya silakan, Anda mau realistis way atau Anda menggunakan sudut pandang semangat way, motivator way. Ya boleh saja, semua itu wajar adanya. Selanjutnya, apalagi main forex, beda lagi. Kalau main saham, itu Anda dipilih untuk bisa ngutang dan tidak. Main forex, pemula dan diwajibkan ngutang. Industri forex itu industri yang mewajibkan semua orang melakukan transaksi leverage, berhutang. Dan terus habis itu mempertaruhkan segala-gala duitnya di dalam transaksi perdananya di forex. Menurut Anda kemungkinan berhasil atau gagal yang besar? Anda tebak sendiri. Atau Anda mau mengatakan, ini saya mau dengan jurus motivator way. Apa? Merencanakan plan B adalah mengharapkan plan A gagal. Ya terserah Anda juga. Menurut saya realistisnya, Anda tetap harus tahu bahwa ada uang yang pertama kali Anda harus siapkan untuk gagal. Itu menurut saya sangat common. Semakin besar uang kegagalan yang Anda taruh di depan, Anda akan semakin kapok. Itu pasti. Kenapa? Karena setiap orang dalam bisnis apapun pasti pernah gagal. Berhasilnya sedikit, gagalnya gede, pilihannya adalah merevisi strateginya, mengulang kembali, atau dia tinggalkan bisnis tersebut.
Trading forex itu adalah dagang loh. Trading saham adalah dagang loh. Investasi itu berbisnis. Loh, kok bisa berbisnis? Loh iya, ketika Anda investasi, Anda memiliki perusahaannya. Anda menjadi pembisnis dong. Anda memperhatikan untung dan ruginya pada perusahaan tersebut. Iya atau ya banget. Oke, lanjut ya. Apapun, akhirnya adalah apapun tuh ada risikonya. Siapapun memulai selalu dari seorang yang pemula. Apa ada orang yang tiba-tiba langsung jadi expert? Saya kayaknya nggak ada. Pertama, selesai kuliah, masuk kerja, pasti tetap fresh graduate, betul nggak? Ada namanya program kuliah kerja nyata. Ya tetap aja ada suatu learning curve yang tidak bisa dihindari. Tidak ada yang terlalu bagus dan tidak ada yang terlalu buruk. Pasar apapun selalu pernah menghasilkan seorang pemenang dan pecundang. Iya atau iya? Coba, saham. Pernah dengar cerita orang berhasil di saham? Pernah. Yang rugi? Pernah. Forex? Pernah. Judi? Pun pernah. Bisnis? Pernah. Dagang baju? Cerita berhasil? Ya, Sarah, oke. Yang bangkrut? Ada sebelah rumah Anda. Mungkin, kan? Betul nggak? Tidak ada yang terlalu bagus, tidak ada yang terlalu buruk. Dan ubahlah kata-kata sebenarnya mengubah mindset Anda. Kalau Anda setiap hari selalu dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk, hidup Anda akan buruk terus. Coba mulailah dengan kata-kata sumpah serapah di pagi hari. Seharian Anda akan nggak enak. Tapi kalau diawali dengan suatu hal yang enak, Anda dengan penuh semangat, Anda akan menjadi orang yang semangat kok. Saya juga punya anak. Saya membuat video-video ini karena saya tidak tahu berapa lama umur saya. Kalau nulis kan panjang. Tapi kalau saya bisa membuat video yang baik untuk anak saya juga. Saya selalu berpikir buat video ini adalah untuk generasi selanjutnya. Ya, terlepas gue dagang atau enggak, itu kan bisnis. Minggirin dulu. Tapi ada idealisme yang ingin kita sampaikan di sini. Yaitu apa? Kita harus bisa membuat kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu mengubah mindset Anda. Buatlah dengan semangat, positif, sukacita. Itu akan menjadi jauh lebih baik. Tapi jangan kata-kata sesuatu yang agak nyerempet. Kenapa? Kata-kata main. Ini dia nyerempet. Main ini bisa mengarah ke yang negatif dan parah gitu ya. Iya, main perempuan, nggak ada orang yang bilang mengatakan itu kata-kata yang positif. Saya belum pernah dengar gitu. Atau main yang sudut pandang yang lain. Tapi ini perlu filosofi yang jauh. Maksudnya apa sih, Ren? Begini, mental bermain itu sebenarnya nggak jelek sih. Kalau kita punya semangat bermain, sebenarnya cukup bagus. Kenapa? Pencet continue terus sampai berhasil. Iya dong, ada main. Saya ingat banget, saya tuh paling terkesan itu main namanya Super Nintendo di NES, itu Mario Bros. Mario Bros itu kan kalau yang zaman sekarang bisa di save ya. Kalau Mario Bros yang dulu itu kan nyawa cuma 3. Jadi kita mesti main pelan-pelan sekali untuk bisa lewat sampai level yang terakhir kan. Itu saya gagal ribuan kali untuk satu permainan kali. Tapi saya bisa continue 3 kali gagal, saya ulang lagi, start from beginning, saya main lagi, gagal, continue 3 kali terus. Akhirnya saya gape. Nah, kalau Anda menganggap bahwa semangat seperti itu adalah semangat yang bagus, sebenarnya mental bermain nggak jelek. Yaitu adalah continue terus sampai berhasil. Bagus juga dong. Nah, tapi filosofi ini kan jauh untuk bisa kita pahami. Bagaimana Anda memperbaiki mindset Anda selama ini? Kalau ternyata pada sekitar kita banyak hal negatif yang selalu masuk ke diri kita. Mental malas, mental instan, ya kan? Mental mau cepat kaya tuh instan, ya. Mental malas itu adalah mau punya duit banyak tapi nggak mau kerja. Bisa, tapi setelah Anda melewati serangkaian upaya dan filosofi, Anda bisa. Upaya Anda lebih kecil, hasil lebih besar. Orang lain kerjanya lebih banyak, uang bisa dapat lebih sedikit, Anda kerja lebih sedikit, dapat uang lebih banyak. Itu bisa. Tapi setelah melewati suatu rentetan, iya dong, menikah orang sama orang kaya itu ada suatu rentetan proses. Anda menjaga diri Anda dengan baik, tampil maskulin, 6 pack sampai 8 pack sampai batu bata pun kalah sama Anda punya body, ya kan. Yang cewek betul-betul seksi sekali, ya kan, dadanya besar itu. Terus abis itu rambutnya panjang kayak kuntilanak, kan bisa kayak gitu juga. Akhirnya jadi punya jodoh yang lebih luar biasa kayaknya. Iya boleh, tapi kan bersaing dengan berapa ribu orang. Kan seperti itu toh. Nah, jadi mental itu sebenarnya harus kita bangun. Kata-katanya rese gitu loh. Dan kata-kata kenapa tidak mau bermain saham, kenapa tidak mau bermain forex. Orang kata negatif kita mesti hilangkan dari muka bumi ini bagi orang-orang yang pemula. Kenapa? Karena pemula itu adalah orang yang paling fragile, gampang dibegoin.
Mari kita sama-sama mengedukasi masyarakat kita. Anda juga punya tugas untuk mengedukasi orang yang lebih tidak tahu dari Anda. Jangan justru dijatuhkan semangatnya, membuat pada akhirnya industri kita ini kesulitan cari klien. Saham 5 juta dari tahun 70-an, bayangkan. Industri cryptocurrency baru kemarin bertelur, cetak, langsung rame pelakunya. Emang nggak banyak tuh orang yang rugi di cryptocurrency? Forex ya kan, akhirnya karena saking susahnya pakai jurus-jurus, ada namanya trading balance, ngebohongin brokernya lah ibaratnya. Pada akhirnya ya nggak mau lah, kan nggak mungkin seperti itu. Yang namanya harus win-win kan hidup kan, seperti itu juga. Lalu ada lagi yang lain, bikin produk-produk asuransi dengan saving plan yang akhirnya hari ini jadi rame. Ada juga reksadana kok bisa menghasilkan pendapatan yang tetap. Akhirnya siapa sih yang dirugikan akibat seperti ini? Kita semua dengan literasi yang rendah kepingin cepat kaya. Gak ada obatnya. Itu gak ada obatnya. Mungkin itu saja dari saya pada video kali ini. Dan tidak ada jualan. Nanti Anda jadi salah paham. Tapi intinya adalah saya ingin kita sama-sama punya peran serta atas seluruh kesalahan yang terjadi di masyarakat. Dan juga peran baik ke depan adalah ada di tangan kita bersama. Jadilah masyarakat yang membangun, jangan selalu banyak kritik, tapi lakukanlah perubahan mulai dari diri Anda. Investasi adalah Anda ingin melihat masa depan buat diri Anda. Dagang adalah Anda ingin memperbesar uang Anda pada hari ini. Kata-kata yang terakhir itu sulit dicerna, ulang 10 kali biar Anda paham maksudnya seperti apa. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, silakan add WhatsApp saya di 0895 07080789. Saya menulis banyak sekali buku yang bisa Anda baca, dan buku-buku saya juga selalu ada di toko buku Gramedia. Pergilah ke toko buku terdekat dan juga bagikan kepada banyak orang di Indonesia. Salam investasi untuk Indonesia dari saya Ryan Filbert. Dadah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.